mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Roban dahulu kala adalah sebuah hutan lebat yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, membentang di antara Kabupaten Batang dan Kendal. Dahulu kala, sebelum menjadi jalur utama penghubung Pantura, Alas Roban dikenal sebagai wilayah yang angker, sakral, dan penuh misteri. Konon pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, hutan ini merupakan wilayah larangan dan tempat pertapaan para resi, pertarungan antar dukun sakti, dan pembuangan makhluk gaib yang tidak diinginkan oleh dunia manusia maupun alam gaib. Di malam hari, suara gamelan tanpa sumber, teriakan tanpa wujud, dan penampakan prajurit tanpa kepala seringkali terdengar oleh para pelintas. Menurut legenda turun-temurun, Alas Roban dijaga oleh makhluk gaib bernama Danyang Ireng, sosok tinggi besar berwajah hitam legam, dengan mata merah menyala. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib yang tersembunyi di dalam rimbunnya pepohonan Alas Roban. Beberapa penduduk tua percaya bahwa di kedalaman hutan tersebut terdapat gerbang menuju dunia lain. Sebuah kerajaan halus yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya mereka yang terpilih atau tersesat secara tidak sengaja yang bisa menembusnya, dan tak semua bisa kembali dengan selamat. Di sebuah desa kecil bernama Wonodadi, yang letaknya tak jauh dari bibir hutan Alas Roban, tinggal seorang lelaki paruh-baya bernama Pak Darno. Ia dikenal pendiam, suka menyendiri, dan hidup sebatang kara di rumah tua peninggalan orang tuanya. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang kayu dan penebang pohon. Pekerjaan yang membuatnya sering masuk jauh ke dalam hutan. Orang-orang desa sebenarnya agak segan pada Pak Darno. Bukan karena ia jahat, tapi karena ada sesuatu yang terasa aneh dari dirinya. Sejak kembali dari perantauan 5 tahun lalu, Pak Darno sering terlihat berbicara sendiri, tertawa pelan di tengah malam, dan kadang menghilang berhari-hari tanpa kabar. Tapi yang paling membuat warga resah adalah bau bunga kenanga yang suka tercium dari rumahnya menjelang malam, serta suara tawa wanita dari dalam rumah, padahal Pak Darno belum pernah menikah. Suatu hari, Pak Darno menceritakan pada Pak Lurah bahwa ia ingin berhenti menebang pohon. "Saya sudah tak pantas mengusik isi hutan. Pak Lurah, mereka marah kalau saya teruskan," katanya dengan pandangan kosong. Pak Lurah heran. "Siapa yang marah?" "No." Pak Darno hanya tersenyum samar. "Yang tinggal di balik kabut." Malam itu, warga melihat rumah Pak Darno tertutup rapat, tapi lampu di dalam menyala terang. Ada bayangan dua sosok yang menari seperti dalam pertunjukan tayub. Salah satu dari mereka berambut sangat panjang, menjuntai hingga lantai. Padahal tak ada satupun tamu yang datang hari itu. Beberapa tahun sebelumnya, saat baru kembali dari perantauan dan mencari kayu ke dalam Alas Roban, Pak Darno tersesat saat kabut turun mendadak. Ia berjalan tanpa arah, hingga tiba-tiba mendengar suara gamelan mengalun lembut. Di tengah hutan yang berkabut, ia melihat cahaya samar dan mendekat, dan di sanalah ia melihat sosok perempuan berpakaian putih kebaya panjang, menari sendirian di atas batu besar. Matanya tajam, kulitnya pucat kehijauan, dan rambutnya melayang perlahan meski angin tak berhembus. "Kau datang sendiri ke wilayahku, Darno." Suara perempuan itu dalam dan menggema. "Maukah kau tinggal bersamaku selamanya?" Pak Darno jatuh pingsan malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia tak lagi sama. Ia mulai sering pergi ke hutan tanpa sebab, bahkan pernah mengaku pada Pak RT bahwa ia sudah menikah. Tapi istrinya tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Warga mulai takut. Desas-desus mulai menyebar. Ada warga yang mengaku melihat Pak Darno berbicara mesra di tengah hutan sambil menggandeng tangan kosong. Ada pula yang mendengar suara perempuan menangis di sumur belakang rumahnya. Bahkan ada anak kecil yang pernah melihat bayangan perempuan duduk di atap rumah Pak Darno, memandangi desa sambil tersenyum dingin. Dukun kampung, Mbah Rono, akhirnya dipanggil. "Aku sudah curiga sejak lama itu bukan perempuan biasa," kata Mbah Rono. "Pak Darno dinikahi jin penunggu Alas Roban, dan jika tidak dihentikan, dia akan hilang. Dibawa ke alam mereka." Malam itu, langit di atas desa Wonodadi mendung berat. Angin membawa bau anyir yang tak biasa, seperti bunga kenanga yang bercampur bau tanah basah. Di rumah Pak Darno, lampu padam tiba-tiba. Tapi anehnya, warga yang melintas bisa melihat cahaya kehijauan mengambang di dalam rumah itu, seperti pelita dari zaman kuno.
Pak RT yang rumahnya tak jauh dari sana, mengaku mendengar suara gamelan lirih dari arah dapur rumah Pak Darno. Pak Darno sedang punya hajat malam-malam begini, gumamnya. Tapi tak ada tamu, tak ada suara manusia. Yang terdengar hanya gamelan lirih dan suara kaki penari yang berputar di lantai kayu. Mbah Rono yang peka terhadap hal-hal gaib, tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bermimpi buruk. Pak Darno duduk di atas tanduk emas, diangkat oleh makhluk-makhluk tinggi berkulit abu-abu, matanya kosong, dan di sebelahnya duduk wanita berkebaya putih dengan mata sepenuhnya hitam. Mereka sedang membawa Pak Darno masuk ke alam jin, kata Mbah Rono dengan wajah tegang. Kalau lewat tengah malam ini dia belum kembali, dia takkan bisa pulang lagi. Mbah Rono segera mengumpulkan warga. Beberapa pemuda desa dibekali dupa, kemenyan, dan jimat pelindung. Mereka menyusup ke rumah Pak Darno. Tapi yang mereka temukan hanya jejak kaki wanita bertumit telanjang di lantai tanah dan sumur tua di belakang rumah yang mendidih perlahan. Di pinggir sumur itu, ada tulisan dengan arang. Sudah kujemput jiwanya, tapi belum tubuhnya. Sementara itu, Pak Darno terbangun dalam dunia yang tak dikenalnya. Langit berwarna hijau kebiruan, seperti senja yang membeku. Pohon-pohon berdiri seperti patung, dan tanahnya terasa hangat seperti baru terbakar. Ia mengenakan pakaian pengantin Jawa, dan di hadapannya berdiri wanita yang dulu menari di atas batu. Namanya disebut sebagai Nyai Sariwulan, sang penunggu gerbang Alas Roban. Kau sudah menjadi suamiku, Darno, jangan takut. Disinilah tempatmu yang sejati, ucapnya sambil menyentuh dada Pak Darno. Dunia manusia tak lagi menginginkanmu. Tapi jauh di dalam hati, Pak Darno sadar, jika ia menetap lebih lama, tubuhnya di dunia nyata akan mulai membusuk, dan jiwanya akan sepenuhnya menjadi milik Nyai Sariwulan. Mbah Rono melakukan ritual di pinggir sumur. Ia menaburkan serbuk akar mimba, dan membacakan doa pemanggil arwah. Pak Darno, kalau kau masih ingin kembali, buka matamu sekarang. Ingat rumahmu, ingat namamu. Di dalam alam jin, suara itu terdengar seperti gaung dari balik gua. Pak Darno berdiri, menatap Nyai Sariwulan. Aku ingin pulang, bisiknya. Wajah wanita itu berubah. Mata hitamnya melebar, dan dari tubuhnya mulai menjuntai rambut seperti akar pohon. Langit menjadi merah. Angin berputar kencang. Kau tidak akan pergi dariku, Darno. Kau milikku. Dan saat itu, Pak Darno membuka matanya di dunia nyata. Terkapar di pinggir sumur, tubuhnya lemah dan pucat. Namun belum selesai. Di pundaknya, masih menempel bekas jari tangan wanita yang membara seperti bara api. Sejak berhasil kembali dari alam jin, Pak Darno menjadi sosok yang jauh berbeda. Tubuhnya memang kembali ke dunia, tapi jiwanya tidak sepenuhnya pulih. Tatapannya sering kosong, mulutnya terkadang menyebut nama Sari. Dengan suara pelan, seolah merindukan seseorang. Warga mulai takut, tapi tak bisa berbuat banyak. Pak Darno terlihat sehat secara fisik, tapi setiap malam, aroma bunga kenanga kembali tercium dari rumahnya. Gamelan lirih, tarikan napas perempuan, dan kadang suara cekikikan pelan seperti tawa anak kecil, terdengar dari balik dinding rumahnya yang mulai ditumbuhi lumut hitam. Malam-malam Pak Darno selalu dihantui mimpi indah, terlalu indah untuk disebut mimpi. Dalam tidurnya, ia kembali berada di sisi Nyai Sariwulan, yang kini tampil seperti bidadari. Wajahnya pucat bersinar, pakaiannya berkilau seperti kabut perak. Ia menari perlahan di depan Pak Darno sambil berbisik. Lihat hidupmu di dunia, Darno, sepi, tua, dilupakan orang. Tapi bersamaku, kau akan abadi. Kau akan jadi raja di alamku. Setiap malam, mimpi itu makin nyata. Bahkan bau tubuh Nyai Sariwulan tertinggal saat ia bangun. Bantalnya basah, bukan oleh keringat, tapi oleh tetesan air dari rambut seseorang yang baru saja menempel di sana. Pak Darno mulai berubah. Ia tak lagi pergi ke warung, tak menyapa tetangga, dan rumahnya kini ditutupi kain putih di jendela. Suara-suara perempuan terdengar semakin jelas di dalamnya, bahkan siang hari. Suatu hari, warga mencium bau amis dari rumah itu, bercampur dengan bau melati dan dupa. Saat Pak RT mencoba mengintip lewat celah pintu, ia melihat Pak Darno sedang makan nasi dengan tangan sendiri,
Tapi di hadapannya ada piring lain yang diisi darah ayam mentah. Dan yang lebih menyeramkan, piring itu mengambang sendiri. Mbah Rono menyadari sesuatu. Mbah Rono memanggil Pak Darno ke masjid desa. Tapi saat datang, Pak Darno tak mau masuk. "Maaf, Mbah, saya tidak bisa masuk ke tempat suci. Badan saya panas setiap dekat tempat ibadah." Mbah Rono berkata, dia sudah setengahnya bukan manusia lagi. Nyai Sariwulan telah meninggalkan sebagian dirinya di dalam tubuh Darno. Malam ke-13 setelah kejadian di sumur, Nyai Sariwulan muncul kembali. Tapi kali ini tidak dalam mimpi. Ia muncul langsung di kamar Pak Darno. Pintu rumah tertutup rapat, dan suara gamelan menggema dari dalam meski tak ada alat musik. Sariwulan duduk di ranjang, rambutnya terurai ke lantai, mata hitamnya menatap tajam. "Darno, buang semua keraguanmu. Dunia manusia tak pernah mencintaimu. Tapi aku bisa memberimu kekuatan, uang, usia panjang, wanita lain, semua. Tapi tubuh dan jiwamu harus jadi milikku." Pak Darno nyaris mengangguk. Jari-jarinya sudah menyentuh dahi Nyai Sariwulan. Satu langkah lagi, ia akan jadi milik alam mereka. Tapi di saat itu, terdengar suara dari luar rumah. Gedoran keras, dan suara doa dibacakan. Mbah Rono dan para warga, dipimpin kiai dari desa sebelah, telah datang melakukan ruatan besar-besaran. Nyai Sariwulan menghilang seketika, tapi meninggalkan sepotong rambut panjang dan basah di lantai rumah Pak Darno. Malam itu, langit di atas desa Wonodadi memerah seperti luka terbuka. Petir menyambar meski hujan tak turun. Seluruh warga berkumpul di halaman balai desa, mengelilingi Mbah Rono dan Kiai Mustafa, seorang ahli ruat dari desa seberang yang dikenal mampu memutus ikatan antara manusia dan makhluk halus. Di tengah lingkaran, duduk Pak Darno. Tubuhnya diikat dengan tali ijuk, mulutnya disumpal kain putih bertuliskan rajah. Matanya merah, urat lehernya tegang, dan dari tubuhnya tercium bau amis yang menusuk. Bukan bau darah manusia, tapi darah lama, seperti darah dari tanah kuburan. Kiai Mustafa membuka kitab tua berbahasa Jawa kuno, lalu mulai melantunkan mantra. Kemenyan dibakar, dan 7 bunga ditabur mengelilingi tubuh Pak Darno. Di saat bersamaan, Mbah Rono memercikan air dari 7 sumber mata air suci di sekujur tubuh Pak Darno. "Darno, jika kau masih manusia, bangunlah. Putuskan ikatanmu dengan alam jin. Nyai Sariwulan, kami kembalikan milikmu, tapi bukan tubuh ini." Mendadak, Pak Darno menjerit, bukan dengan suara lelaki, tapi suara perempuan yang berat dan bergema. "Kalian tak akan mengambil dia. Dia milikku." Rambut Pak Darno memanjang seketika. Mata putihnya lenyap, digantikan hitam legam. Lidahnya menjulur panjang dan tubuhnya bergetar seperti sedang kesurupan banyak makhluk sekaligus. Angin bertiup kencang. Langit menghitam. Listrik desa padam. Dari arah barat, muncul sosok perempuan tinggi besar berjalan perlahan di atas udara. Matanya menyala hijau, rambutnya menjuntai sampai tanah. Itulah Nyai Sariwulan, menembus batas alam demi mengambil kembali miliknya. Orang-orang mulai panik. Anak-anak menangis. Beberapa warga pingsan. "Kembalikan Darno, atau akan kutenggelamkan desamu dalam kabut abadi." Tapi Kiai Mustafa tetap berdiri tegak, melemparkan 3 tusuk lidi kelapa yang dirajah, tepat ke arah Nyai Sariwulan. Sosok itu melengking, tubuhnya terbakar sebagian, lalu menghilang ke udara, menyisakan bau daging terbakar dan angin panas. Pak Darno tersungkur. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan darah dari pori-porinya sendiri. Ruatan memang berhasil. Ikatan antara Pak Darno dan Nyai Sariwulan mulai melemah. Namun Mbah Rono memperingatkan, ruatan ini hanya mengusir, tapi tidak memutus seluruh perjanjian. Selama hati Pak Darno masih menyimpan kerinduan, Nyai itu akan kembali. Dan benar, beberapa malam setelah ruatan, Pak Darno terdengar berbicara sendiri di sumur belakang rumahnya. Ia menyebut nama Sari, berulang kali, seolah memanggil seseorang. Dari dalam sumur, terdengar suara tawa lirih perempuan. Sejak ruatan berdarah malam itu, kehidupan di desa Wonodadi perlahan kembali tenang.
Tapi tidak bagi Pak Darno. Meski tubuhnya pulih, jiwanya masih terikat. Ia sering termenung di teras rumah, menatap ke arah barat, ke dalam lebatnya alas roban, seolah menanti sesuatu atau seseorang. Setiap malam ke-40, dipercaya oleh orang Jawa sebagai malam penentuan, apakah roh yang pernah dijamah makhluk halus akan kembali bebas, atau diambil sepenuhnya ke alam lain. Malam itu pun tiba. Hujan turun rintik-rintik. Kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Di langit, petir menyambar sesekali, namun tak diiringi suara guntur. Tepat tengah malam, Pak Darno menghilang dari rumahnya. Warga yang menyadari hal itu langsung panik. Jejak kakinya mengarah ke hutan. Tapi jejaknya bukan sendirian. Ada jejak kaki wanita di sampingnya, telanjang, namun tak basah oleh hujan. Mbah Rono, ditemani beberapa pemuda dan Kiai Mustafa, masuk ke dalam hutan dengan membawa lampu minyak, bacaan wirid, dan rajah penangkal. Mereka menyusuri jalan setapak ke arah Watu Gede, batu besar tempat dulu Pak Darno pertama kali bertemu dengan Nyai Sariwulan. Di sana, mereka menemukan Pak Darno berdiri kaku, seperti orang tak sadarkan diri. Di depannya, berdiri Nyai Sariwulan dalam wujud sempurna, tinggi, cantik, tapi matanya kosong, tak berkelopak. Wajahnya memancarkan keanggunan sekaligus kengerian. "Jangan ganggu dia lagi," ucap Mbah Rono. "Biarkan jiwanya kembali ke tempatnya." Nyai Sariwulan hanya tertawa. "Dia milikku, tapi jika kau bisa membuatnya melepaskanku sendiri, maka aku akan pergi." Kiai Mustafa memulai bacaan doa pemisah jiwa. Pak Darno mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena bingung. Di satu sisi, ia merasa dicintai oleh Nyai Sariwulan. Tapi di sisi lain, ia tahu itu bukan cinta yang suci. Itu perbudakan jiwa. Dalam kondisi setengah sadar, Pak Darno berkata, "Sari, kau memang membuatku tak merasa sendiri. Tapi yang kau beri, bukan kehidupan. Itu kematian perlahan." Langit mendadak bergetar. Nyai Sariwulan menjerit. Tubuhnya meleleh seperti lilin panas, berubah menjadi kabut tebal dan kembali masuk ke dalam tanah, menyisakan suara. "Aku tak pergi. Aku hanya menunggu." Pak Darno roboh. Tapi kali ini, ia sadar sepenuhnya. Matanya kembali jernih. Ia tak lagi mencium bunga kenanga di sekitarnya. Hutan terasa biasa, tanpa suara gamelan, tanpa bisikan, tanpa tawa perempuan. Ia memeluk Mbah Rono sambil menangis keras. "Saya lepas, Mbah, saya benar-benar lepas." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah Pak Darno benar-benar sunyi. Tak ada tawa, tak ada suara langkah perempuan, tak ada bau kenanga. Beberapa bulan setelah lepas dari cengkraman Nyai Sariwulan, hidup Pak Darno perlahan membaik. Ia mulai kembali ke masjid, memperbaiki rumah, dan bahkan ikut gotong royong bersama warga. Tapi, tetap saja, mata Pak Darno menyimpan kehampaan, seolah masih ada ruang kosong yang belum terisi. Hingga suatu hari, datang seorang perempuan dari desa sebelah, Bu Ratmi, seorang janda beranak satu yang baru pindah ke Wonodadi. Ia membuka warung kecil di dekat jalan masuk desa. Cantik, sopan, dan rajin mengaji. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan aura mistis yang pernah mengelilingi hidup Pak Darno. Entah bagaimana, Bu Ratmi sering menyapa Pak Darno saat ia lewat. "Pak Darno, singgah dulu, ngopi, biar nggak dingin sendiri." Sapaan itu lama-lama jadi candu. Hari demi hari, Pak Darno mulai membuka hatinya. Desa Wonodadi heboh ketika mendengar kabar bahwa Pak Darno akan menikah. Bukan dengan sosok gaib, bukan pula pernikahan sepi-sepi penuh dupa, tapi dengan Bu Ratmi, janda cantik dari desa Karangjati. Warga bersorak. Akhirnya Pak Darno bisa kembali ke kehidupan normal. Mbah Rono bahkan ikut menjadi saksi nikah. Hari itu, seluruh desa bergembira, meski langit sedikit mendung dan angin bertiup agak dingin. Tapi ada satu kejadian aneh. Saat ijab kabul selesai, dan Pak Darno mengucap, "Sah," dengan mantap, sebuah ranting pohon jati besar tiba-tiba patah sendiri di tengah hutan. Angin berputar di satu titik. Burung-burung beterbangan ke arah utara. Mbah Rono yang peka hanya diam. Ia menatap langit dan bergumam,
Jangan senang dulu. Kadang yang lama tak suka dilupakan. Di malam pertama pernikahan, Bu Ratmi memasakkan sop ayam untuk Pak Darno. Tapi saat Pak Darno hendak menyuap makanan itu, ia mencium bau kenanga yang samar. Pelan, halus, tapi sangat familiar. Bu Ratmi, ini kamu masak sendiri? Iya, Pak. Kenapa? Pak Darno mengangguk pelan. Tapi ia tahu, ada yang ikut mengintip dari jendela dapur. Bayangan perempuan rambut panjang, berdiri diam, lalu lenyap saat didekati. Bisikan lama datang kembali. Malam semakin larut. Angin mendesir lewat sela-sela dinding bambu. Dan ketika Pak Darno hendak memejamkan mata, ia mendengar suara lembut, sangat dekat, dari arah kamar mandi. Kau mengira cinta manusia bisa mengusirku? Kau menikah di dunia, tapi ikatan kita sudah sampai ke jiwa. Pak Darno membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pintu kamar, mengalir air wangi seperti rendaman bunga. Malam demi malam, Bu Ratmi semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikuti Pak Darno. Ia sering bermimpi buruk. Sosok perempuan berjubah putih dengan mata hitam menatapnya di dapur, kadang duduk di kursi ruang tamu, dan pernah satu kali muncul di cermin saat ia berhijab. Namun berbeda dengan wanita kebanyakan, Bu Ratmi tak gentar. Ia mendekatkan diri lebih dalam pada agama. Setiap malam, ia membacakan ayat-ayat suci, mengajak Pak Darno salat tahajud, dan memperkuat niat bahwa rumah ini bukan tempat bagi siapapun selain makhluk yang diberkahi Tuhan. Suatu malam, menjelang tengah malam, puncak gangguan terjadi. Lampu padam. Udara mendadak dingin menusuk. Dari dapur terdengar suara piring pecah, dan di tengah rumah, muncul kabut pekat membentuk sosok Nyai Sariwulan. Matanya menyala, rambutnya basah, dan tubuhnya dipenuhi amarah. Darno adalah milikku. Jangan kau rebut dia dariku, perempuan rendahan. Bu Ratmi tak bergeming. Ia berdiri tegak di depan suaminya, mengenakan mukena, dan membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dengan suara mantap. Cinta yang tanpa restu dari Tuhan bukan cinta, tapi kutukan. Kau tak berhak atas dia, karena Darno bukan makhlukmu, tapi makhluk Allah. Nyai Sariwulan berteriak. Tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya yang memancar dari lantunan doa Bu Ratmi. Sosoknya mengecil, lalu mengecil, dan akhirnya berubah jadi kepulan asap hitam pekat yang masuk kembali ke tanah, dan tak pernah muncul lagi. Sejak malam itu, tak ada lagi aroma kenanga di rumah Pak Darno. Tak ada gamelan, tak ada suara langkah atau tawa lirih. Rumah mereka berubah jadi tempat yang tenang, penuh zikir dan cinta yang nyata. Pak Darno pun sembuh sepenuhnya, jiwanya utuh kembali. Ia kini dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sederhana dan religius. Rumahnya menjadi tempat mengaji anak-anak desa, dan Bu Ratmi dihormati sebagai perempuan kuat yang mampu mengalahkan kekuatan gaib dengan iman dan kasih sayang. Konon, di dalam hutan Alas Roban, di atas Watu Gede, ada bunga kenanga yang tak pernah layu, dan bila malam hari, kadang terdengar suara lirih dari balik pepohonan. Aku pernah mencintai seorang manusia. Tapi manusia tak bisa dicintai dengan cara jin. Dan sejak itu, tak ada lagi yang berani datang ke Watu Gede saat malam. Karena cinta yang tak direstui, bisa berubah menjadi kutukan abadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.